Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena hingga malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan melimpahkan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri kajian kita sebagaimana menjadi agenda kajian rutin malam Selasa yang sudah kita sepakati bersama. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan sedikit membelokkan tema kita. Kalau pada pertemuan-pertemuan kemarin tema kita seputar masalah fikih muamalah, tetapi barangkali karena ini jelang Ramadan sebentar lagi, maka kita akan membaca, kita kaji bersama kaitannya tentang fiqhus siyam, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan puasa. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, masih yang kita baca supaya ada guidance-nya, ada kitab yang kita bisa merujuk kepadanya. Tetap masih kita membaca kitab Minhajul Muslim, Minhajul Muslim, yang pada malam hari ini kita buka Al-Faslul Hadiyal Ashar, pasal yang ke-11, fis siyami, tentang masalah siam, tentang puasa. Wa fihi asyru mawad, ini ada 10 pembahasan, ada 10 maddah, ada 10 tema terkait tentang puasa ini. Al-maddatul ula, ya, maddah yang pertama, materi yang pertama tentang ta'rif as-saumi, tentang pengertian puasa dan tarikh, ya, dan sejarah diwajibkannya puasa, tentang pengertian puasa dan sejarah, ya, diwajibkannya puasa. Para jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah ta'rifus saumi, ta'rif atau pengertian puasa, pengertian puasa. As-saumu lughatan al-imsaku, puasa itu secara bahasa maknanya adalah al-imsak, menahan. Al-imsak, imsak itu maknanya adalah menahan. Maka kalau di tempat tinggal kita, ya, ada kebiasaan, ya, pada pagi hari sebelum subuh ini akan ada waktu imsak. Biasanya, ya, pembuat, ya, jadwal imsakiyah itu biasanya
mengambil durasi kira-kira 10 menit sebelum masuk waktu salat subuh. Salat subuh itu dikumandangkan ketika sudah terbit fajar. Dan sebenarnya mulai waktu subuh itulah seseorang diwajibkan untuk menahan diri atau imsak. Sehingga sebenarnya waktu imsak yang ada pada jadwal kita itu waktu kehati-hatian. Sebenarnya secara fikih masih boleh seseorang itu untuk makan dan minum, dan batas maksimalnya itu adalah ketika memang sudah benar-benar masuk waktu sholat subuh. Saya terbiasa dengan anak-anak saya, ya, kalau imsak itu masih minum, tapi memang makannya sudah selesai. Karena kalau imsak baru mulai, wah ini nanti ya makannya ulak-balik lek itu. Ini bisa berbahaya bagi perut, ya. Tetapi memang sebenarnya memulai puasa itu ketika sudah masuk waktu salat subuh. Ketika sudah masuk waktu subuh, bukan azan ya. Azan ada yang telat. Nanti azan yang telat ini juga berbahaya juga. Jadi ya puasa ini secara bahasa artinya adalah menahan. Wa syar'an, adapun secara syar'i puasa itu adalah al-imsaku bin niyyati ta'abbudi anil akli wasyurbi wa ghisyanin nisa'i wasairil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Adapun secara syar'i, secara syariat, secara istilah, puasa itu adalah menahan diri dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Ya, ini bisa dibalik kalimatnya. Meniatkan diri untuk beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan, kemudian minum, wa ghisyanin nisa'i, dan mendatangi perempuan. Mendatangi di sini ini maknanya makna kias. Mendatangi itu artinya adalah mengkumpuli atau berkumpul dengan istri, ya. Kalau hanya mendatangi datang ini tidak masalah. Tapi di sini makna itu adalah makna konotatif, makna kias. Mendatangi wanita ini artinya adalah berkumpul atau berjima dengan istrinya. Dan segala sesuatu yang membatalkannya dari terbit fajar. Kalimatnya terbit fajar. Terbit fajar sama terbit matahari itu berbeda. Terbit matahari itu mataharinya yang terbit. Kalau fajar itu bukan, ya. Ada terbit fajar, dari mulai terbit fajar ila ghurubis syamsi, sampai dengan tenggelamnya matahari. Ini puasa secara syar'i. Menahan diri dari makan, minum, mendatangi wanita, dan segala sesuatu yang membatalkannya dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Kalimatnya dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Jadi puasa dalam khasanah Islam berbeda dengan seperti puasanya di luar Islam. Di luar Islam sekedar hanya apa? Hanya diet, berhenti dari makan dan minum. Kalau ini menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkannya dari semenjak terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa secara syariat. Jadi ada kalimat niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tarihu fardiyati, ya, fardiyati saumi, tentang sejarah diwajibkannya puasa. Beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi beliau mengatakan faradallahu azza wa jalla ala ummati Muhammadin asyama kama faradahu alal umamil lati sabaqatiha. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk menjalankan puasa sebagaimana telah Allah wajibkan atas umat-umat sebelum beliau. Artinya kewajiban untuk melaksanakan puasa ini sebenarnya sudah ada semenjak umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi zaman dahulu sudah ada syariat untuk melaksanakan puasa. Sekalipun teknisnya berbeda, ya, secara fikihnya aturannya berbeda, tapi syariat puasa itu ada. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang saya yakin ya banyak yang sudah hafal kecuali yang belum. Allah Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini kemarin ada pertanyaan, puasa itu kan rukun Islam. Kalau rukun iman itu kan tidak ada puasa. Kenapa yang disebut alladzina amanu? Kok bukan ya ayyuhalladzina aslamu begitu? Ya, cerdik juga yang tanya itu. Perintahnya kok bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Ibu bapak, dalam kaidah yang difahami oleh para ulama, Islam, iman, ihsan itu kan menjadi tingkatan-tingkatan. Islam itu tingkatan yang paling bawah. Tingkatan di atasnya itu iman. Tingkatan di atasnya adalah ihsan. Secara umum Islam itu identik dengan amal-amal zahir. Ada bahasa Jawanya kan ada jidat, kemudian apa? Rolat, kemudian lukat, ada patsomoji, ada paji moso. Itu jadi ada yang patsomoji, ada yang paji moso. Itu hadis begitu. Ada yang syahadat, salat, zakat, kemudian kalau di Indonesia itu masyhurnya adalah 4 puasa, 5 haji. Di hadis yang lain adalah 5-4 haji, kemudian 5 puasa. Tidak ada yang salah kedua-duanya. Barangkali di tempat kita itu yang keempat puasa, yang kelima haji, sebab rekoso, antriannya panjang. Daftar sekarang itu antriannya 31 tahun, ya, 31 tahun. Jadi lama, 31 tahun itu kan luar biasa. Di Sulawesi Selatan itu bulan Januari kemarin itu antriannya ada yang sudah 45 tahun. Jadi 45 tahun, ya. Jadi daftar sekarang masih bayi, ya, itu 45 tahun. Kalau daftarnya itu sudah usia 45 tahun, berarti nanti berangkatnya 90 tahun. Jadi kalau kita kan patsomoji, ya, kalau di Jazirah Arab barangkali ya paji moso, karena sudah apa, waton mangkat dekat, ngadirasane ngontel saja kan bisa, tidak ada yang salah, ya. Nah, Islam itu identik dengan amalan zahir. Kemudian iman itu identik dengan amalan hati. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab itu tidak bisa dilihat. Keimanan tidak bisa dilihat. Adapun ihsan itu tingkatan penyempurna. Yang ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ihsan itu apa? Kata Rasulullah, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ini kan sudah tingkatan yang luar biasa. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau sudah seperti ini sudah tingkatannya ihsan. Jadi tidak mungkin dia akan akan celelean dalam beribadah. Fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Dan kalau kamu memang tidak bisa melihatnya, memang tidak mungkin. Fa innahu yaraka, tapi kamu yakin dia Allah sedang melihat kamu. Nah itu kalau kemudian dipisah-pisahkan.
Sehingga kalau orang yang Islam belum tentu sampai tingkatan iman, apalagi ihsan. Tapi kalau sudah tingkatannya iman, pasti dia jadi orang muslim, sekalipun belum tentu ihsan. Itu ketika dipisah-pisahkan satu dan yang lainnya. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan dan juga para ulama yang lainnya menyebutkan satu kaidah. Iman dan Islam itu ada kaidah begini, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ketika keduanya disebut bersama-sama, idza ijtama'a, kalau iman dan Islam itu dua-duanya disebut semuanya, iftaraqa, maka makna iman dan Islam itu berbeda, berpisah, berbeda. Kalau iman dan Islam itu disebutkan bersama-sama, berarti Islam itu identik dengan amalan zahir, kalau iman identik dengan amalan batin. Kalau dua-duanya disebut. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tetapi ketika keduanya tidak disebut semuanya, hanya menyebut salah satunya, hanya menyebut iman saja, berarti termasuk Islam dan ihsan. Kalau menyebut Islam saja, itu apa dia? Dia itu orang muslim, salah. Dia itu orang mukmin, ya satu salah. Dia itu orang muhsin, tidak perlu. Ketika disebut salah satunya, berarti mencakup semuanya. Ketika disebut semuanya, berarti maknanya menjadi berbeda. Beda. Islam amalan zahir, iman amalan hati, ya. Kemudian ihsan adalah penyempurna. Itu dikenal oleh para ulama dan istilah apa? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau disebut semuanya berarti masing-masing berbeda. Kalau disebut salah satunya berarti satu itu mencakup yang lain. Maka tidak salah ketika kemudian Allah Ta'ala mengfirmankan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan, ya, oleh Allah atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Wa kana dzalika fil yaumil itsnaini min syahri sya'bana sanatatnataini minal hijratil mubarakah. Disebutkan di situ bahwa pensyariatan puasa Ramadan ini, diwajibkannya puasa Ramadan itu adalah dulu pada hari Senin, fi yaumil itsnaini, hari Senin, min syahri sya'bana, dari bulan Sya'ban. Sya'ban itu bahasa Jawanya apa? Ruah, ya, ruah. Kadang-kadang di antara kita itu bulan Dzulhijjah kan tidak mesti hafal, tidak mesti hafal. Banyak yang tidak hafal. Kita kan harus hafal, toh. Kalau satu apa? Muharram, terus Safar, bodoh. Kok bodoh mawon nggih? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Ula, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu edisi Arab. Kalau dalam bahasa Jawanya apa? Suro, Sapar, Mulut, Bodo Mulut, Jumadil Awal, Lakir, Rajab, Ruwah, Poso, Sawal, Kaidah besar, ya harus hafal itu. Ya kita asar ke anak-anak harus hafal. Nek didadak ra mesti muni. Saiki sasi opo mak glagep nganu gitu. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan dulu, ya, pada hari Senin di bulan Sya'ban, ya, tanggalnya tidak disebutkan. Sanah itsnataini minal hijrah, tahun kedua dari hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika Nabi berada di Makkah
belum ada syariat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan disyariatkan setelah Nabi hijrah sampai di Madinah 2 tahun atau tahun kedua. Tahun kedua setelah Nabi hijrah kemudian disyariatkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana dulu disyariatkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, barangkali kita jeda. Baik, ibu bapak, kita lanjutkan kembali. Ya, jadi disyariatkannya puasa itu pada tahun kedua Hijriah, ya, pada bulan Sya'ban, yaitu pada hari Senin. Kemudian fadluhu fi fadli shaumi wa fawaidihi. Madah yang kedua, ya, materi yang kedua adalah tentang keutamaan puasa dan faedah-faedahnya. Saya bacakan agak cepat, ya. Yashhadu li fadli shaumi wa yuqarrirul ahaditsu taliyati. Keutamaan-keutamaan puasa itu disebutkan dalam hadis-hadis sebagaimana berikut ini. Yang pertama adalah sabda Nabi SAW, beliau mengatakan as-siyamu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal kitali. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Nasai. Rasulullah mengatakan as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu bisa menjadi junnah. Junnah itu perisai atau tameng. Puasa itu menjadi perisai atau junnah atau tameng minan nari dari neraka. Kajunnati ahadikum minal kitali, sebagaimana perisai yang ada di tangan kalian, di antara kalian, minal kitali, ketika terjadi peperangan. Artinya perisai itu fungsinya adalah melindungi diri. Kalau ada seseorang yang sedang berperang, ya, perang zaman dahulu, bukan perang zaman sekarang kayak Ukraina sama Rusia, itu kan dari jarak jauh, ya. Perang zaman dahulu itu kan bahasa Jawanya tultis, tutul petis, jadi face to face, berhadapan-hadapan. Salah satu yang digunakan untuk melindungi diri itu adalah dengan tameng, dengan perisai. Maka Nabi mengatakan puasa itu menjadi perisai seorang mukmin dari api neraka, sebagaimana perisai yang ada di tangan kalian melindungi kalian dari serangan musuh. Ini keutamaan puasa. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, zahzahallahu wajhahu 'anin nari bidzalikal yaumi sab'ina kharifan, maka Allah akan membebaskan orang itu. Allah akan menjauhkan wajah orang itu dari neraka, ya, bidzalikal yaum, dengan puasa 1 hari itu, sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka dengan puasa 1 hari itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan. Kita berjalan selama 1 tahun, itu sudah jauhnya, sudah berapa? Sudah luar biasa jauhnya. Berjalan 1 bulan itu Jakarta Semarang, 1 bulan jalan kaki. 2 bulan itu sudah, ya, Jakarta Surabaya misalnya. Bagaimana kalau 3 bulan? Bagaimana 1 tahun? Bagaimana 70 tahun? Ini Rasulullah SAW mengingatkan tentang keutamaan puasa. Puasa 1 hari di jalan Allah, dengan puasa 1 hari itu, maka Allah Ta'ala akan menjauhkan wajah seseorang dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Kemudian wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ya, ini berarti orang yang menjalankan puasa. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu, ketika dia sedang berbuka, memiliki kesempatan untuk berdoa yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka,
maka di saat ia berbuka itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya biasanya kita kalau sudah tiba saatnya buka puasa selalu kabeh. Ya. Jadi sudah ampun kelalen sudah. Karena yang diingat-ingat itu sudah sudah buka puasanya ya. Apalagi kalau puasanya itu di musim kemarau ya, musim kemarau. Biasanya kan ibu-ibu belanja siang itu kan terbayang kabeh iso mlebu weteng gitu kan. Jadi pisang, kolak, macam-macam itu ya, satu sak meja itu popak semuanya. Padahal nanti begitu sudah minum 1 gelas tambah ya makanan 2 itu sudah penuh. Tapi bayangannya itu rek dituku kabeh. Cendol sekian, kolak sekian, kolang-kaling sekian, pisang sekian. Bayangannya masuk semua. Padahal ketika berbuka puasa itu ada momen untuk berdoa yang doanya tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Maka kita ingat-ingat bahwa saat itu ya, kalau kita berdoa kepada Allah, doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu, kemudian Rasulullah mengatakan juga, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairihim yuqalu aina as-shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairihim fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Rasulullah mengatakan sesungguhnya di dalam surga ada satu pintu ya, ada satu pintu. Surga itu memiliki banyak pintu. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Khadil Arwah ila Biladil Afrah menyebutkan surga itu memiliki 8 pintu. Masing-masing pintu itu lebarnya ma bainal masyriqi wal maghrib, selebar dari timur sampai barat. Jadi lebarnya luar biasa. Tidak usah membayangkan gawangannya njur spiro itu ya. Lebar pintu surga itu lebar ya, selebar dari ujung timur sampai ujung barat. Ada 8 pintu. Masing-masing pintu itu ada kekhususan orang-orang yang diizinkan untuk memasuki lewat pintu itu. Jadi masing-masing pintu itu ada amal spesialis ya, spesialisasi. Ini pintu untuk amal demikian, ini pintu amal demikian, amal demikian. Ada satu pintu namanya Babur Royan. Ada satu pintu namanya Babur Royan, pintu Ar-Royan, di mana masuk melalui pintu itu orang-orang yang berpuasa. Tidak boleh masuk melalui pintu itu selain orang-orang yang berpuasa. Ya kalau dikatakan aina shaimun, mana orang-orang yang berpuasa? Fayakumun, maka kemudian orang-orang yang berpuasa pun kemudian bergegas ya, berdiri, kemudian masuk lewat pintu itu dan tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya lewat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Ketika orang-orang yang berpuasa sudah masuk semuanya, maka pintu itu pun kemudian ditutup dan tidak ada yang bisa memasuki pintu itu seorang pun selain orang yang berpuasa. Ini sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pintu-pintu surga. Kemudian fawaidnya, faidah puasa dikatakan lisyami fawaidun ruhiyatun wa ijtima'iyatun wa sikhiyatun. Puasa itu memiliki manfaat-manfaat baik dari sisi kejiwaan, dari sisi rohani, kemudian wa ijtima'iyatu, dan kemudian dari sisi kemasyarakatan, sosial ya, civic sociality. Wasikhiyah, dan kemudian juga ada manfaat dari sisi kesehatan ya, ada sisi kesehatan, manfaat dari sisi ruhiyah, dari sisi kemasyarakatan, dan dari sisi kesehatan. Dan itu diantaranya adalah minal fawaidi ruhiyati lisami annau yu'awwidu sabra wa yuqawwi alaih. Di antara faedah ruhiyah, di antara faedah ruhiyah dari puasa itu adalah ayyu'awwidu sabra, membiasakan untuk sabar, melatih kesabaran. Wa yuqawwi alaihi, dan paling tidak juga akan menguatkan kesabaran. Ini salah satu yang memang terasa. Puasa itu betul-betul memang melatih kesabaran. Kenapa? Siang hari tidak ada orang yang melihat, dalam kondisi sangat haus, melihat ada minuman, tidak ada orang yang menyaksikan, tetapi tetap bersabar untuk menunggu saatnya untuk minum.
Memang melatih kesabaran, membiasakan kesabaran. Bahkan kalau sudah sabar, saya sudah sabar, menguatkan kesabaran supaya lebih sabar lagi. Saya tuh ingat bulan puasa ya, pulang dari Jogja, siang hari panas. Kemudian mampir ke tempat teman itu di Badran, itu di Keranggan. Setengah 2 siang saya harus mampir ke situ. Kemudian sudah haus siang hari, pulang dari Jogja kan ngelai mboten karu-karuan itu. Mampir ke tempat teman, di depan rumah itu ada bakul degan. Bakul degan. Kemudian anaknya yang punya rumah itu keluar dan beli degan. Degannya diparas di depan mata saya gitu. Diparas, trok. Jangan kan bela, saya kan hatinya begitu juga wong manusia kan. Jangan seger tenan. Habis diparas itu, kemudian minta langsung dimasukkan ke mangkok. Kemudian setelah dimasukkan di mangkok, degan itu dikerok, kemudian diminum di depan mata saya, glek. Habis minum itu lidahnya menjulur ngilat-ngilati lambe. Wah, ini saya membayangkan, jan mas sampean kok nang ngarepe aku ta ya. Jadi memang melatih kesabaran. Kalau toh sudah sabar, maka apa? Menguatkan kesabaran. Kesabaran menjadi lebih kuat lagi. Wa yu'allimu dhabtun nafsi wa yusaidu alaih. Dan juga melatih jiwa, melatih jiwa. Wa yujadu fin nafsil malakatu taqwa yurabbiha. Dan paling tidak dengan kesabaran, dengan melatih jiwa untuk bersabar ini, seseorang akan muncul pada dirinya yaitu ketakwaan kepada Allah, akan memiliki ketakwaan dan juga akan menumbuhkan, merawat ketakwaan itu. Wa bi khassati taqwallati hiyal illatul barizatu minas shaum, ya. Dan tentunya ketakwaan inilah di antara tujuan Allah Ta'ala mensyariatkan tentang puasa. Sebagaimana dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Kemudian wa minal fawaidil ijtima'iyyati lis-shaumi annahu yu'awwidul ummatan nidhama wal ittihad. Dan di antara faedah ya dari sisi sosial kemasyarakatan bahwa puasa itu yu'awwidul ummah, membiasakan, melatih umat ini nidhama wattihad, yaitu terbiasa disiplin, teratur dan menjaga kesatuan. Kalau belum belum ada satupun yang curi star untuk minum. Membiasakan teratur, membiasakan disiplin, sudah saatnya makan. Belum saatnya makan, tidak boleh makan siapapun. Membiasakan disiplin. Wa hubbul adli wal musawah, dan mencintai keadilan dan persamaan. Ya kalau puasa itu kan tidak ada jenderal, tidak ada prajurit, ya semuanya lapar semua. Kalau sudah namanya puasa sama semuanya, tidak ada yang makan semuanya ketika memang datang waktunya puasa. Wa yuqawminu fil mu'minina atifata rahmati wa khuluqal insan wa khuluqul ihsan. Kemudian akan memunculkan pada diri umat Islam, orang mukmin itu sifat kasih sayang dan akhlak yang baik. Ada bisa berempati, paling tidak merasakan betapa seperti itu, seperti ini rasanya menahan lapar, menahan haus. Kama yasunul mustami'a minasyururi wal mafasid, sebagaimana puasa itu bisa menjaga masyarakat dari keburukan dan kejahatan. Artinya potensi-potensi keburukan, potensi-potensi kejahatan itu bisa diredam dengan melaksanakan puasa. Ini dari sisi sosial kemasyarakatan. Wa minal fawaidis sihhiyati lisyami, dan di antara faedah-faedah dari sisi kesehatan ya tentang puasa ini, annahu yutahhirul am'a. Puasa itu bisa membersihkan am'a. Am'a itu usus ya. Wa yasluhul ma'iddah, dan akan memperbaiki ma'iddah pakai ain ya, akan memperbaiki perut, lambung bahasa Indonesia, bukan lambung bahasa Jawa. Lambung bahasa Jawa kan geger ya, loro lambunge itu, padahal lambung itu kan usus besar kan, tempat bersarangnya beraneka ragam makanan. Puasa itu bisa membersihkan usus, bisa memperbaiki lambung, memperbaiki perut, wa yunadziful badana minal mufaddalati warrawashib, dan bisa membersihkan badan ya minal fudolat,
dari berbagai macam sisa-sisa makanan, ya, yang numpuk itu, warrawasib, dan sampah-sampah, ya, endapan-endapan, residu-residu, bisa membersihkan itu dengan berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tahu, memang manusia itu sebaiknya harus ada waktu berpuasa, harus ada waktu berpuasa untuk membersihkan ususnya, untuk memperbaiki perutnya, untuk menghilangkan sisa-sisa makanan, residu-residu, sampah-sampah, endapan-endapan itu bisa hilang. Wa yukhaffifu min wata'il samni wal thaqlil batni bisyahmi, dan juga akan meringankan bagi siapa yang punya kegemukan, ya, wat'ati samni, ya, yaitu karena kegemukan, wa thaqlil batni, atau karena obesitas, ya, bisyahmi, dengan banyaknya syahmun. Samun itu lemak yang ada di perutnya, itu akan berkurang. Maka biasanya begitu Ramadan selesai, biasanya celana pada lugru. Ini kan kalau, ya, puasa selesai. Tapi kalau tidak hati-hati, Idul Fitri hari yang ke-7 sesak meneh itu karena ngamuk lagi makannya. Tapi paling tidak ya seperti itu. Puasa akan ada dampak, kalau toh kemudian misalnya tetap sama-sama gemuk, misalnya tetap akan ada rasa longgar, ya, rasa penat dalam perut itu akan berkurang. Itu diantara faedahnya. Maka dalam hadis disebutkan sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Hanya hadis ini dhaif, ya. Sumu tasihu, hadis ini dhaif. Dari sisi sanad, ya, hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan otentitasnya kalau itu sabda Nabi. Tetapi matannya memang baik dan isinya memang seperti itu. Puasa itu memang menyehatkan. Maka terapi puasa itu kan untuk kesehatan badan kan luar biasa. Banyak penyakit yang kemudian hilang dengan berpuasa. Memang menyehatkan. Hanya dasar ini hadisnya adalah hadis yang tidak sahih. Kemudian yang berikutnya adalah al-maddatu tsalitsah, ya, materi atau pasal yang ketiga tentang fima yastahibbu minas shaum, ya, wa ma yaqra'u wa ma yuhramu. Ya, hari-hari disunahkannya berpuasa dan dimakruhkannya berpuasa, dan waktu-waktu diharamkannya berpuasa. Waktu-waktu disunahkannya berpuasa, dimakruhkannya berpuasa, dan diharamkannya berpuasa. Yang pertama adalah maistahabbu minas syiyam, waktu-waktu disunahkannya untuk melaksanakan puasa. Yastahibbu syiyam wal ayyami taliyah, ya, disunahkannya berpuasa pada hari-hari berikut ini. Yang pertama adalah as-shaum yauma arafata li ghairil haji, puasa Arafah bagi yang sedang tidak menunaikan ibadah haji. Puasa Arafah bagi yang sedang tidak menunaikan ibadah haji. Yang sedang menunaikan ibadah haji tidak diperbolehkan melaksanakan puasa, karena hari itu mereka sedang wukuf di padang Arafah. Wa huwa tasi'u dzulhijjati, yaitu pada tanggal 9 dari bulan Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah itu jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah. Yang kalau zaman dahulu wukuf di Arafah itu betul-betul tersiksa dengan panasnya yang sangat terik. Hanya sering berjalannya waktu, sekarang sudah tidak seterik zaman dahulu, ya, karena sekarang, ya, pohon-pohon di Arafah itu sudah tumbuh besar. Bahkan 2019 kemarin tendanya tenda besar, ya, tendanya ya hampir sebesar gedung ini, tendanya besar. Kalau zaman dahulu itu kan hanya emplek-emplek, ya. Saya ingat dulu di 2016 itu hanya tenda kecil-kecil dijejer-jejer dan pendek, jadi panasnya betul-betul menyengat. Dan hanya ada kipas angin. Pohonnya belum besar-besar. Kalau sekarang pohonnya sudah besar-besar, kemudian tendanya tenda besar-besar dan ada cerobong AC. Jadi sudah perkembangan luar biasa. Kalau dulu ya betul-betul panas di Arafah itu. Sekarang ya sudah nyaman. Apalagi kalau yang ikut, ya, VIP, ya, yang VIP itu yang harganya mahal. Jadi AC-nya dingin, satu orang satu kasur, satu bantal, satu selimut. Nah ini kan, ya, manja sekali. Satu orang itu satu kasur, satu bantal dan satu
selimut. Jadi nikmat sekali ya itu. Itu yang harganya mahal ya. Tapi tidak usah berandai-andai yang murah saja antri ini dawane Raja Mak kan. Yang murah saja kan 31 tahun ya, 31 tahun. Ada yang 45 tahun yang tadi saya sampaikan. Liqauli sallallahu sebagaimana sabda Nabi, beliau mengatakan saumu yaumi arafata yukaffiru dzunubas sanatain. Puasa hari Arafah itu bisa menghapus dosa-dosa 2 tahun. Madiyatin wa mustaqbalatin. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu puasa Arafah. Puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Wa shaumu Asyura yukaffiru sanata madiyatan. Sedangkan puasa Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Itu puasa Asyura. Kapan puasa Asyura? Puasa Asyura itu adalah Yaum Asyura. Puasa yang dilakukan di hari Asyura, yaitu hari tanggal 10 dari bulan Muharram. Yang Nabi SAW ya, mensunahkan bukan hanya tanggal 10-nya saja, tetapi juga tanggal Tasu'anya, tanggal 9-nya. Jadi sunahnya itu tidak hanya tanggal 10-nya, tetapi juga tanggal 9-nya. Itu utamanya. Jadi utamanya itu tidak hanya tanggal 10 saja, tetapi 10 dan 9-nya. Sebagaimana Nabi mengatakan, wa shaumu yaum Asyura yukaffiru sanatal madiyah. Puasa hari Asyura itu menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Kama shoma sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa di hari Asyura 10 Muharram itu, wa amara bi syami, lalu Nabi pun memerintahkan untuk melaksanakannya. Dan Nabi mengatakan, idza kanal amul muqbilu insyaallah sumnal yaumatasi. Kata Nabi, kalau tahun depan umurku masih dipanjangkan, maka aku akan berpuasa juga di hari ke-9-nya. Nabi berpuasa tanggal 10 Muharram ya, yang dikenal dengan nama Asyura. Lalu Nabi mengatakan, kalau tahun depan usiaku masih dipanjangkan, maka aku akan berpuasa juga di hari ke-9-nya. Itu oleh para ulama difahami berarti puasa Asyura itu ya sunnahnya tidak hanya tanggal 10-nya saja, tetapi tanggal 10 dan tanggal 9-nya. Kemudian yang ketiga adalah ya puasa yang disunahkan adalah sittatu ayyamin min syawalin, puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebenarnya Nabi mengatakan, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa adba'u sittan min syawalin, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, seakan-akan dia telah berpuasa 1 tahun. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun penuh. 6 hari di bulan Syawal. Baik, para ulama menjelaskan, baik itu dilakukan secara bersambung, yaitu 6 hari berturut-turut, maupun dilakukan secara terpisah. Artinya tanggal sekian puasa, misalnya tanggal 3 puasa, tanggal 4 tidak puasa, tanggal 5 berpuasa, tanggal 6 tidak berpuasa, tanggal 7 berpuasa, boleh. Baik secara bersambung ya, maupun secara terpisah. Baik orang-orang yang belum menyelesaikan puasanya karena ada uzur yang kemudian ya dia harus ya tidak berpuasa, ataupun orang yang memang sudah lengkap dan sempurna puasa Ramadannya, dua-duanya boleh untuk melakukannya. Sekalipun nasihat para ulama, kalau memungkinkan adalah puasa Ramadan selesaikan terlebih dahulu, baru kemudian berpuasa Syawal. Tetapi itu bukan syarat untuk bisa melaksanakan puasa Syawal. Maka barangkali ibu-ibu yang punya uzur ya di bulan Ramadan ada puasa yang ditinggalkan, tidak mengapa bulan Syawal untuk berpuasa 6 hari, sekalipun barangkali hutang Ramadannya belum diselesaikan, itu tidak mengapa, tetap diperbolehkan. Yang keempat adalah nisful awal min syahri Sya'bana,
ya, nisful awal, setengah bulan pertama dari bulan Sya'ban, ya, bulan ini, bulan Ruwah ini, ya. Kalau Syekh Abu Bakar Jabir mengatakan setengah bulan pertama dari bulan Sya'ban, sekalipun ulama lain mengatakan tidak ada ketentuan, ya, setengah bulan yang pertama, tetapi hanya memang memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, itu pada pendapat ulama yang lain. Berdasarkan, ya, perkataan Aisyah, dia mengatakan mara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala, ya, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyempurnakan, ya, memperbanyak melakukan puasa siyama syahrin qatun illa Ramadan. Nabi itu tidak pernah melakukan puasa full dalam satu bulan selain Ramadan. Nabi tidak pernah melakukan puasa satu bulan penuh kecuali Ramadan. Jadi yang puasa satu bulan penuh itu Nabi hanya melakukan di bulan Ramadan saja. Wa ma ra'aitu fi syahrin qatun aktsara siyaman minhu fi Sya'bana. Dan aku tidak pernah melihat, kata Aisyah, Nabi memperbanyak puasa di suatu bulan selain bulan Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi melakukan banyak puasa sunnah di suatu bulan kecuali di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban itu, ya, kalau sunnahnya adalah memperbanyak berpuasa. Kalau kita kan tidak, pumpung Sya'ban dikatok-katok kaki lemangan, ya. Jadi pumpung Sya'ban itu dikatok-katok kaki, ya, tengkleng, ya, sate, nasi udus misalnya, bakso, mie ayam bakso misalnya. Nanti belum makanan yang lain-lain, ayam goreng, ayam Kentucky, ya. Kemudian yang baru lagi ayam teriyaki. Ada ayam teriyaki. Ayam teriyaki itu bukan teriak-teriak ayam. Jadi masakan ayam teriyaki, ada macam-macam itu, ya. Jadi kebanyakan malah dikatok-katok kaki. Padahal sebenarnya adalah memperbanyak puasa sunnah. Kata Aisyah begitu. Nabi itu, ya, saya tidak melihat Nabi melakukan puasa full satu bulan kecuali puasa Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Nabi melakukan banyak puasa di satu bulan selain di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban itu memperbanyak puasa sunnah. Yang kelima, asrul awal min syahri dzulhijjati. Yang kelima, puasa sunnah itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tentunya selain tanggal 10-nya. Karena tanggal 10 itu kan Idul Adha yang kita tidak boleh untuk berpuasa. Berarti 9 hari, ya. 10 hari pertama, artinya 10 hari pertama itu potongan, ya, sepertiga bulan yang pertama di bulan Dzulhijjah. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamil amalus sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun hari yang amal solehnya lebih dicintai oleh Allah selain hari-hari ini. Tidak ada satupun hari yang di hari itu ketika seorang melakukan amal soleh lebih dicintai oleh Allah selain hari-hari ini. Nah, yang dimaksud hari-hari ini itu adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, sekalipun dibandingkan jihad di jalan Allah, ya Rasulullah, Nabi mengatakan iya. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah selain amal yang dilakukan di hari-hari ini, yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, sekalipun dibanding jihad fisabilillah lebih dicintai oleh Allah amalan di 10 hari itu, ya Rasulullah, Rasulullah mengatakan wala jihad, sekalipun dibandingkan dengan berjihad, illa kecuali rajulun kharaja bin nafsihi wa mali thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali yang bisa menandinginya adalah seseorang yang berperang, berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya, ya, sangu dewe, hartanya bawa sendiri, dia berperang di jalan Allah, thumma lam yarji', kemudian dia tidak kembali dengan membawa apapun, bahkan dengan nyawanya sekalipun. Artinya yang bisa menandingi amal 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu adalah, yang bisa menandinginya adalah seseorang yang berjihad di jalan Allah hingga meninggal dunia. Maka termasuk amal yang disunahkan adalah berpuasa. Sekalipun tidak hanya berpuasa, puasa dianjurkan di hari-hari tersebut.
Yang keenam, ya, Syahrul Muharram, puasa di bulan Muharram, bulan Suro Muharram. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda masuila, ketika ditanya ayus yami afdalu ba'da Ramadan, puasa apa yang paling utama setelah Ramadan? Qala, Nabi mengatakan syahrullahil ladzi tad'unahu Muharram, bulan yang sering disebut dengan nama bulan Muharram, bulan Suro. Ini yang kemudian kalau kita baca di beberapa literasi tentang babat tanah Jawa, itu memang dulu kenapa bulan Suro jarang orang yang apa kagungan damel duwe gawe, karena memang ya ada sunnah untuk berpuasa ya. Sekalipun kemudian sekarang dimaknai berbeda. Suro kok wani mantok ke anak, awas bubar godong, apa namanya? Bubar godong, bubar wong itu. Ya, sekalipun itu juga tidak satu jaminan ya. Jadi Muharram itu disunahkan untuk memperbanyak puasa di dalamnya, sekalipun barangkali volumenya tidak sebanyak di bulan Sya'ban. Yang ketujuh ya adalah Ayyamul Bid, hari-hari putih ya, min kulli syahrin, pada setiap bulan. Wahya itu adalah ats-tsalitsah asyara war-rabi'a asyara wal khamisah asyara, tanggal 13, 14 dan 15 hitungan bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Islam. Liqouli Abi Dzar, sebagaimana perkataan Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan umirna atau amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min sari thalathi ayyamil bid. Rasulullah memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari-hari bid, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 ya, bulan-bulan Qamariyah. Wa qala, beliau mengatakan hiya kasaumid dahri, puasa di hari-hari itu seperti puasa 1 tahun. Puasa di hari-hari itu seperti puasa 1 tahun. Ayyamul bid ya, 13, 14 dan 15. Kemudian yang ke-89 puasa Senin dan Kamis. Nah, itu kita sudah memahami. Sebagaimana ya disebutkan dalam satu riwayat ketika Nabi ditanya, ya innal a'mala tu'radu kulla itsnaini wa khamisa. Kata Nabi, sesungguhnya amal itu dinampakkan, dilaporkan kepada Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfarullahu likulli muslim aw likulli mu'minin illal muhtajirina. Maka ya orang-orang akan diampuni oleh Allah Ta'ala, muslim laki-laki dan muslim perempuan, muslim mukmin, kecuali mutahajirin ya, orang-orang yang mutahajirin. Mutahajirin itu orang yang menampakkan keburukan. Fayuqul akhiruhuma, kata Allah Ta'ala, akhirkan ampunan orang ini. Jadi ketika Nabi ditanya kenapa beliau berpuasa setiap hari Senin dan Kamis, Nabi mengatakan Senin dan Kamis itu amal manusia dilaporkan dia ke hadapan Allah Ta'ala. Maka pada hari itu umat mukmin, umat Islam diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang suka mutahajirin. Mutahajirin itu orang yang ngedeng. Ngedeng itu apa ya? Menampakkan perbuatan dosa. Jadi kalau berbuat dosa itu dia malah bangga. Ya, sudah ditutupi oleh Allah tapi malah dinampakkan di hadapan banyak orang. Kata Allah Ta'ala, akhirkan ampunan untuk orang-orang yang seperti ini. Yang ke-10 adalah siyamu yaumin wa iftaru yaumin, puasa sehari, berbuka sehari. Ini yang sering dinamakan dengan puasa Daud. Sebagaimana kata Nabi, ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud, wa ahabbu salati ilallahi salatu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah itu puasa Daud, dan salat yang paling disukai oleh Allah itu salatnya Daud. Kana yanamu nisful lail, Nabi Dawud itu tidur pada setengah malamnya, wayakumu sulusahu, lalu beliau pun ya berdiri pada sepertiganya, wayanamu sudusahu, lalu beliau pun tidur lagi di seperenamnya. Nah, ini hitungan matematiknya begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi Dawud itu tidur pada setengah malamnya, bangun di sepertiganya, lalu tidur lagi di seperenamnya. Agak sulit itu memahaminya. Tengah malam, awal malam sampai tengah malam tidur.
bangun di sepertiganya lalu salat, lalu tidur lagi di seperenamnya malam itu. Habis itu kalau kita kan bangun lagi salat subuh. Kalau Nabi Dawud tidak tahu ada salat subuh atau tidak karena syariatnya berbeda. Ya, itu Nabi Dawud. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa yafturu yauman. Dan Nabi Dawud itu sehari berpuasa, sehari makan. Yang dinamakan dengan puasa Dawud ini puasa yang paling istimewa. Ya, tidak semua orang bisa, ya, tetapi banyak juga yang bisa. Bisa dan tidak itu tergantung keinginan. Yang terakhir, siyamu lil a'zabil ladzi lam yaqdur 'alaiz zawaj. Yang ke-11 adalah puasa bagi a'zab, bagi para bujang yang belum punya kemampuan untuk menikah. Nah, itu. Puasa bagi bujangan yang belum mampu menikah. Sebagaimana kata Nabi, manistata al-ba'ah falyatazawwaj. Siapa yang mampu di antara kalian untuk ba'ah, mampu sudah menikah, maka menikahlah. Fa inna aghaddu lil basari wa aslil farji. Karena dengan menikah itu bisa menjaga pandangan dan bisa memelihara kemaluan, kehormatan. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawmi. Siapa yang belum mampu menikah maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija'. Sebab dengan berpuasa bagi para pemuda yang belum mampu menikah itu adalah wija', tombo, kayak itu. Bisa menjadi tombo sebagai bentuk kehati-hatian. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini ya mengulas tentang puasa sunnah dan juga hikmah, serta tadi saya sampaikan secara agak cepat tentang makna puasa, sejarah disyariatkannya dan juga disunnahkannya untuk berpuasa. Yang berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Wonten? Oke, monggo Pak Zainal. Oke. Ada hadis yang tadi kita sampaikan tentang keutamaan, ya, keutamaan berpuasa. Rasulullah SAW mengatakan, man soma yauman fi sabilillah. Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, zahzahallahu wajahu anin nari bidzalikal yaum sab'ina kharifan. Maka dengan puasa satu hari itu Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan puasa satu hari di fisabilillah? Kalimat puasa satu hari di fisabilillah ini Nabi tidak menyebutkan jenis puasanya, tetapi Nabi menyebutkan keutamaan puasa satu hari di antara puasa-puasa yang disyariatkannya. Puasa sunnah termasuk puasa fi sabilillah. Puasa wajib termasuk puasa fi sabilillah. Jadi kalimat fi sabilillah ini Nabi tidak menyebutkan jenis puasanya, tetapi Nabi menyebutkan keutamaan puasa sehari di antara puasa-puasa yang disyariatkan, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Maka kita bisa membayangkan jika kita puasa Ramadan 30 hari, itu kalau mau hitungan matematika 30 kali 70 tahun, berapa itu? Wah, banyak sekali itu, ya. Pokoknya ini ya. 70 ping 30 ya, 70 kali itu. Belum itu kalau kemudian ya selama semenjak balik sampai kemudian meninggal dunia berpuasa selama misalnya 40 tahun kali sekian, ditambah puasa sunnahnya kali sekian. Ini Rasulullah SAW menjelaskan tentang keutamaan puasa yang disyariatkan sehari saja bisa menjauhkan seseorang itu dari neraka Allah sejauh 70 tahun. Lalu bagaimana kalau berhari-hari? Jadi ini menyebutkan tentang keutamaannya, tidak menyebutkan tentang jenis puasanya. Berarti puasa apapun di jalan Allah, dengan kata lain puasa yang disyariatkan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Wallahu a'lam bishawab.
Nggih. 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 Iya. 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 Baik, baik. Ini opsinya, artinya ini puasa yang disyariatkan. Seseorang boleh memilih di antara puasa yang ada, atau seseorang boleh menjalankan semuanya jika memang punya kemampuan. Jika memang punya kemampuan. Tetapi nanti ada puasa yang tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan. Apa? Puasa wisol, puasa bersambung pada setiap harinya hingga tidak ada hari untuk makan padanya. Sehingga ketika kemudian barangkali nanti puasa Daud disambung dengan puasa apa, sehingga misalnya dalam 1 bulan tidak pernah makan karena selalu berbenturan dengan puasa-puasa, ini kemudian tidak diperbolehkan. Nanti ada bab tentang puasa yang dimakruhkan dan puasa yang diharamkan. Yang diharamkan adalah puasa wisol, menyambung puasa dari 1 hari ke hari berikutnya tanpa ada berbukanya. Itu namanya puasa wisol, puasa bersambung. Ya. Di antara para ulama memberikan opsi apa? Jika seorang memang mampu berpuasa sunnah, puasalah Daud karena itu puasa yang terbaik. Jika tidak punya kemampuan, maka puasalah Senin Kamis, opsi yang lebih ringan, hitungan harinya lebih sedikit. Jika itu tidak mampu, maka puasalah 3 hari tanggal 13, 14, 15 pada setiap bulan Komariah. Artinya pada setiap bulannya itu kita dianjurkan punya puasa sunnah dengan memilih 3 opsi itu. Mampu Daud, tidak mampu kan diturunkan lagi kemampuannya. Apa? Senin Kamis. Tidak mampu, turunkan lagi. Yang paling minimalis apa? Puasa 3 hari pada setiap bulannya. Ya, artinya itu opsi-opsi. Allah alam bisawab. Jadi saya sampaikan, puasa wisol itu puasa yang tidak diperbolehkan. Menyambung hari-harinya untuk berpuasa, sehingga tidak ada hari untuk makan. Ketika kemudian itu disebut dengan apapun, ini Daudnya, ini Seninnya, ini Daudnya, ini nanti ketemu-ketemu, digodak-gaduk, jadinya jadi puasa semuanya, justru itu tidak diperbolehkan. Nabi melarang puasa wisol. Kalimatnya melarang puasa wisol. Kenapa? Karena badan punya hak untuk apa? Untuk makan. Maka kata Nabi mengatakan, ini kan sudah maksimal. Sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Daud. Di atasnya sudah tidak ada lagi. Ketika kemudian disambung malah menjadi sesuatu yang tidak baik. Itu nanti di puasa wisol itu termasuk puasa yang bukannya tidak baik, tetapi bahkan dilarang. Yang dilarang itu diantara ada puasa wisol dan ada puasa dahr. Dahr itu artinya puasa sepanjang tahun, poso terus tahu padang misalnya. Itu yang termasuk bahkan dilarang. Allah alam bisawab. Nggih. Oh, ngeten. Jadi begini, itu berbicara tentang momennya, waktu-waktu. Di antara Nabi SAW menjelaskan ada beberapa waktu yang doa seseorang tidak ditolak oleh Allah. 1, antara azan dan iqamat. Yang kedua, ketika berbuka puasa. Yang ketiga, ketika hujan deras. Yang keempat, ketika bertemunya pasukan muslim dengan musuh, pas face to face, itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang berikutnya, waktu atau sepertiga malam yang akhir.
Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan pada para hambanya bahwa di waktu-waktu itu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka kita boleh berdoa dengan doa apapun, berdoa dengan doa apapun ya yang kita inginkan, dan kita tidak melupakan doa yang disyariatkan untuk dibaca di momen-momen itu. Misalnya ketika kita berbuka puasa, minimal kita mengucapkan zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Itu doa yang disyariatkan. Ketika hujan, begitu hujan turun, ya, begitu hujan turun kita berdoa apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Hujan selesai, mutirna bi fadli wa rahmati. Kita boleh menambah doa yang lain, dan kita tidak melupakan membaca doa yang disyariatkan di momen-momen itu. Jadi doa yang disyariatkan ada pada momen-momen itu, dan kita boleh menambah dengan doa-doa yang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita berbuka puasa, minimal kita ucapan itu adalah zahabadz dhama'u wa batalatil uruqu wa tsabatal ajru insyaallah. Lalu kita boleh menambah dengan doa yang lain yang kita butuhkan, tidak harus dengan berbahasa Arab. Jadi kita berbuka puasa, kemudian kita juga diselingi atau selesai kemudian kita berdoa. Oh iya, buka dulu. Syariatnya ketika sudah masuk waktu berbuka puasa, ibadah yang paling utama adalah berbuka puasa. Bukan kemudian asik berdoa sampai pating pecucu, kemudian makanannya belum disentuh, itu kan malah tidak bagus. Syariatnya itu ketika sudah masuk waktu, maka hendaklah ya berbuka puasa. Nah, ketika kita berbuka puasa itu, kemudian di antara doa yang mesti kita baca yang disyariatkan adalah zahabal dhama'u itu. Dan kita boleh berdoa dengan doa-doa yang lain, doa yang kita butuhkan. Meminta dimudahkan untuk berpuasa, meminta dimudahkan untuk salat malam, dimudahkan untuk untuk menghatamkan Al-Quran misalnya. Doa-doa yang kita butuhkan, dan tentunya yang sesuai dengan momen di mana kita berada maksudnya di waktu itu. Kalau buka puasa karena puasa, barangkali doa yang berkaitan dengan berpuasa. Tapi tetap berbuka dahulu kemudian baru berdoa. Bukan berdoa baru kemudian, sebenarnya kalimatnya itu buka puasa kemudian berdoa, mestinya demikian. Yang dibaca sebelum itu adalah bismillah ketika mau makan, ya. Sekalipun ada yang berdoa baru kemudian berbuka. Tapi kalimat zahabadz dhama'u, telah hilang dahagaku. Hilang itu ketika sudah apa? Sudah minum gitu. Jadi sudah hilang kok belum minum, ini kan agak lucu juga ya, sekalipun di tempat kita seringnya agak kualak-kuali. Mestinya itu bismillah, minum zahabadz dhama'u wa batallatil uruqu wa tsabatal insyaallah, kemudian dilanjutkan dengan minuman yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Oh nggih. Misalkan puasanya hari Selasa. Nggih. Nggih. Oh ngeten. Nanti ada hadis begini. Seseorang tidak boleh berpuasa di hari keraguan. Hari keraguan apa? Satu hari jelang bulan Ramadan. Kecuali seseorang yang memang diperintahkan melakukan puasa di hari itu. Contoh, puasanya hari Jumat misalnya, Kamisnya itu kan ragu-ragu. Nah, ragu-ragu itu mestinya tidak boleh, tetapi menjadi boleh. Kenapa? Karena Kamis itu disunahkan untuk melakukan puasa. Demikian juga ketika puasa Ramadan satu hari Selasa misalnya, maka Senin boleh untuk melaksanakan puasa sunnah, karena itu puasa yang dianjurkannya untuk melakukannya. Itu nanti ada keterangan tentang termasuk puasa yang makruh itu puasa di hari keraguan. Keraguan itu apa? Keraguan itu di akhir Sya'ban sebelum jelang Ramadan, ragu masuk apa tidak. Itu kan dulu ada keraguan. Ya, kalau sekarang kan seiring dengan berjalan waktu kan ada hitungan, ada hisab, itu sudah cukup untuk menghilangkan keraguan. Hanya orang ingin mengambil keyakinan yang mana.
Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.